Nu bager teh nu kumaha cenah? Nu bager teh hiji anu bi Gusti ka Allah Subhanahu wa taala, nu katilunya nu nyaah ka sasama hirup, nu kaopat nu ngajaga jeung ngariksa alamna, henteu nambang terus-terusan, teu nuar tangkal terus-terusan, teu nguruk terus-terusan. Kemudian bener, ya sudah, ada panduannya, UPI nilai syar'inya tinggi, ya sudah. Kemudian pinter, ya ada fakultas sains, ada matematika, ada fisika, itu ukuran kepinteran akademik. Karena kepinteran itu adalah intelektual quotient, kemampuan dia membaca, bermatematika. Tetapi pendidikan kita tidak mengajarkan intelektual menjadi emosional, menjadi spiritual. Sehingga ukuran akademik ketika anak naik kelas adalah 4 tambah 4, 8. Bukan pertanyaannya adalah kamu dibekelin uang berapa dari orang tuanya, 10.000 itu jadi apa, dibelikan apa yang dilakukan hari ini, makanan apa yang dimakan, unsurnya apa saja, lemaknya berapa, kadar minyaknya berapa, kalorinya berapa, nutrisinya berapa, gizinya berapa. Sekolah tidak menjadikan lab itu sebagai bahan analitik, sehingga kamu itu diperlukan ini. Kemudian yang berikutnya, dan siapa yang dijajani oleh kamu, asalnya dari mana, jenis jualannya apa, berapa untungnya, sisanya berapa untuk investasi masa depan. Pendidikan kita tidak mengajarkan pada keparipurnaan manusia, lebih pada gelar-gelar akademik itu saja, sehingga orang pintar lebih banyak daripada orang singer. Siapa singer? Yaitu orang-orang yang bekerja keras. Nah, kalau sudah seperti ini, apa tawaran saya pada UPI yang khusus Fakultas Pendidikan misalnya? Tawaran saya ada, Bapak mau pilih SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, SMA berapa, dan SMK berapa, yang itu menjadi lab UPI. Saya siap menyiapkan biaya yang cukup. Bila perlu, anak-anak yang kuliah di sini, perbanyaknya ngajar di ruang kelas. Saya gratiskan kuliahnya, saya biaya hidupnya. Sayang juga begitu. Karena bagi saya bahwa di Indonesia ini masyarakatnya, mohon maaf, walaupun para dokter memang mengutamakan membaca, tapi kultur orang Indonesia itu bukan di membaca. Kultur orang Sunda bukan di membaca, kultur ya, budayanya, tapi di mendengar dan melihat. Orang Indonesia, bengkel itu hidup menjadi ahli otomotif itu karena banyak disuruh, di mendengar dan melihat, otodidak, dia aplikatif. Ahli elektro, bisa jadi ilmu elektronya dia lemah banget, tapi dia punya kemampuan membuat sound system terbaik, membuat radio terbaik, membangun pemancar terbaik, dia bisa menapak gelombang dengan baik. Kenapa? Orang Indonesia itu kekuatannya bukan di intellectual quotient, tetapi di emosional dan spiritual quotient.